Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauzi SPDI dan tim atas pembacaan sholawat dan al-barzanji. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sudarmaji SPD, kepadanya kami persilakan. Tes. Kelihatan Bu? Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita hikmat sekali mengikuti berjanji berdoa bersama yang dipimpin oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauzi SPDI. Mohon perhatiannya, saya akan menyampaikan sedikit saja, ya Pak. Mudah-mudahan nanti yang tidak kami sebut jabatannya atau namanya tidak menjadikan kecewa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan bermacam-macam kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita sampai di Masjid Al-Ikhlas Pondok Maharata RW 11 yang kita cintai. Sholawat dan salam tak lupa marilah kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya. Mudah-mudahan yang hadir saat ini menjadi pengikutnya Rasulullah dan menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga nanti di yaumul akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang kami hormati, tadi mendapat pesan dari Bapak Ketua Yayasan bahwa beliau izin malam hari ini karena beliau ada acara keluarga sehingga beliau tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah dihadiri oleh Wakil Ketua Yayasan yaitu Bapak Subandi, yang beliau adalah wakil dari Ketua Yayasan Al-Ikhlas dan juga Ketua RT 07. Jabatannya banyak Pak, tunjangannya Pak yang nggak kelas saya. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauzi SPDSI, yaitu penceramah kita pada malam hari ini. Pak, saya Pak yang dihadiri Pak. Makasih Pak Didi telah membawa mengajak Bapak Ustadz Haji sehingga bisa bertemu dengan kami di sini. Yang kami hormati Bapak Agus Ran Busro, beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan, dan juga beliau adalah pembina Yayasan Al-Ikhlas. Jadi beliau ada mempunyai jabatan yang sama-sama pembina Dewan Pak ya, di sini Dewan Pembina Yayasan dan di Tangerang adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kami tidak panjang kalam, nanti waktunya habis. Yang kami hormati guru kita yaitu Bapak Ustadz Muhammad Rahman. Beliau adalah guru yang kami banggakan di masjid ini, dan juga Ibu Ustazah Nia Kurniati adalah merupakan istri dari beliau. Kemudian kami hormati juga Ketua PKK RW 11 Ibu Hajah Sarimana. Hadir Bu? Alhamdulillah.
Kemudian yang kami hormati para ketua RW dari RW 9, 10, dan 11 yang hadir malam hari ini, dan juga para ketua DKM Masjid Kuba, Masjid Alfa, kemudian Masjid Nurul Yakut, dan musola-musola yang ada di lingkungan atas ini. Kami tidak bisa menyebut satu persatu, Pak, Ibu, namun tidak menghalangi rasa hormat kami. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin dan juga kepada teman-teman kami pengurus DKM Al-Ikhlas yang selama ini kita sama-sama melaksanakan program DKM, yang mana program ini selalu kita laksanakan, kita kerjakan bersama-sama, baik untuk kegiatan hari-hari besar Islam maupun kegiatan lainnya, yaitu ibadah-ibadah yang setiap hari kita laksanakan di masjid ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah semuanya yang telah membantu melancarkan pelaksanaan pada malam hari ini, sehingga pada malam ini kita bisa melaksanakan kegiatan di Al-Ikhlas. Kami informasikan bahwasanya minggu kelima di Masjid Al-Ikhlas ini ada pengajian yang nantinya akan dihadirkan dari Ustadz Luar Maharta. Alhamdulillah malam hari ini Bapak Didik Prabawa telah membawa Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauzi. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Kemudian juga menyambut tahun baru. Kebetulan saat ini adalah tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, yang mana tahun 1446 kemarin kita tinggalkan, kemudian kita sambut yaitu tahun baru Hijriah tahun 1447 Hijriah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan panjang kalam karena acara masih ada lagi, diantaranya yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauzi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sudarmaji yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum kita ke acara inti, marilah kita bersolawat dan kepada para petugas tromol, silakan menjalankan tugasnya yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Surya. Padanya persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالله رسول الله وكل مجاهد بالله بآل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة
سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بآل الباقي يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih kepada petugas Tromol telah melaksanakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Suryat dan kepada petugas Tromol yang telah menjalankan tugasnya, dan untuk jamaah yang telah menginfakkan rezekinya, semoga Allah tambah lagi rezekinya yang berkah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita bersama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauzi SPDI. Kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauzi SPDI kami persilahkan. Aneh geser itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul aliyyul azim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون الكرماء والفضلاء, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati DKM Masjid Kuba, yang saya hormati DKM Masjid Al-Fatih, yang saya hormati dan saya muliakan dan saya harap barokahnya guru kita Ustadz Maman Dahman. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan rezeki yang banyak,
Amin Allahumma amin. Para asatidz, para kiai, para ulama yang hadir, yang tidak bisa disebutkan namanya, soalnya tulisannya enggak ada. Yang ada cuma Ustaz Maman saja. Jadi mohon maaf ya. Bapak Agus Len Busroh, anggota DPRD Tangerang Selatan, yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Sarbin dan Ketua RW 9, 10, 11 Bapak Ridwan, Ketua RT 1 sampai RT 12, RW 11, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan RW 11 yang saya hormati. Bu, sukanya yang panjang apa yang pendek? Ini udah malam ini soalnya. Panjang apa pendek? Hah? Panjang. Pak, katanya ibu-ibu sukanya yang panjang. Ini udah malam, yang pendek. Yang penting masuk ya. Pendek yang penting masuk. Daripada panjang, masuknya setengah. Daripada panjang, masuknya setengah. Mending pendek tapi masuk semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Nikmat sehat wal afiyah, sehat iman, Islam kita masih terjaga sampai detik ini. Mudah-mudahan kedatangan kita pada malam hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik hidayah dalam rangka menyambut tahun besar, tahun Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi nanti dibandingkan dengan tahun kemarin. Amin Allahumma amin. Bulan Muharram adalah bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dibacakan oleh Qari tadi di awal surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim." Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala terdapat 12 bulan. Demikian ketentuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun hurum, salah satunya adalah bulan Muharram. Nah, diriwayatkan bahwa 3 saling berdekatan bulan itu, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama agak jauh Rajab. Jadi Rajab agak jauh, yang 3 berdekatan. Bu, ini ngantuk, udah ngantuk belum? Belum, alhamdulillah. Coba kalender Islam yang mengatakan bahwa orang Islam berarti kalendernya juga Islam. Apal nggak Bu? Nama-nama bulan Hijriah. Coba Bu, apal nggak? Insya Allah.
Coba tetes ya. 1 bulan Muharram. 2, kok bapak-bapak yang jawab? Ibu-ibu, saya nanya ibu-ibu. Bu. Kedua, Safar. Nanti bapak-bapak ada bagiannya ya. Sabar. 2, Safar. 3, Rabiul Awal. 3, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. 3, oh tadi 4, Jumadil Awal. 5, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. 6, ngelihat HP atau gimana itu? Browsing. Nanya sama Mbak Google kayak gini. Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, sama Zulhijjah. Alhamdulillah, bukan orang sini, orang jauh dari sini itu belum hafal. Kalender Hijriah itu enggak hafal. Hafalnya kalender Masehi. Karena seringnya melihat kalender Masehi, jadi enggak tahu bulan Muharram kapan, enggak tahu. Alhamdulillah, Pondok Mbah Harta tanggalannya aja, kalendernya aja Islami. Mudah-mudahan semuanya membentuk karakter pribadi sesuai dengan kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Tadi dikatakan bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah menurut sejarahnya ada kaitannya dengan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul di antaranya adalah Nabiuna Adam alaihi salam. Nabi apa, Bu? Nabi Adam. Kenal Nabi Adam, Bu? Pak, kenal Nabi Adam, Pak? Enggak kenal. Kenal? Kenal di mana? Sembarangan. Nabi Adam adalah bapak moyangnya manusia, bapaknya kita semua. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya, kesalahannya ketika itu. Beliau memakan buah khuldi tepat pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah memberikan ampunannya. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Ketika Nabi Adam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kalimatin, memohon ampun, penyesalan karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah khuldi. Nah, diterima taubatnya Nabi Adam itu bulan Muharram, hari ke-10. Biasa yang kita sebut hari Ashura. Ashura itu dari kata asyarah. Asyarah dalam bahasa Arab artinya 10. Jadi hari Ashura berarti hari ke-10 di bulan Muharram. Kalau Tasu'ah dari kata tis'atun, artinya 9. Kalau 9 berarti hari ke-9 bulan Muharram, namanya hari Tasu'ah, yang dianjurkan oleh Nabi untuk berpuasa pada hari Tasu'ah dan hari Ashura. Kenapa hari Tasu'ah? Karena untuk pembeda dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu keturunan Bani Israel, sama puasa juga hari Ashura. Sejarahnya kenapa orang Yahudi juga puasa? Karena dulu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Fir'aun
dan bala tentaranya di Laut Merah tepat pada hari ke-10 bulan Muharram. Jadi lihurmah, nenek moyangnya telah diselamatkan, nabinya telah diselamatkan, maka puasa juga. Nah, untuk orang Islam alhamdulillah 10, 11 atau 10, 9, 10 atau 10, 11 ya. Yang kedua, ada juga Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya untuk berdakwah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena kaumnya itu susah, tidak mau untuk beriman, maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dengan pergi menggunakan kapal laut. Singkat cerita, di tengah perjalanan terjadilah ombak besar, terjadi badai yang besar, sehingga muatan kapal itu harus diturunkan, dibuang supaya tidak tenggelam. Akhirnya diundi. Setelah diundi, Nabi Yunus 3 kali keluar. Nabi Yunus lagi. Ya udah, mau nggak mau dilemparlah Nabi Yunus ke laut. Kemudian Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun. Ikan apa, Bu? Ikan nun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan nun untuk menelan Nabi Yunus alaihi salam. Setelah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa keadaan Nabi Yunus itu 3 kegelapan, salasu zulumatin, 3 kegelapan, gelapnya malam hari, gelapnya di dasar laut, sama gelapnya di perut ikan. Nangis Nabi Yunus, minta ampun sama Allah, telah melanggar perintah Allah untuk berdakwah kepada umatnya. Istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus menyesali perbuatannya. Akhirnya ikan nun itu sakit perut, tidak tahan lagi mengeluarkan isi perutnya. Keluarlah selamatnya Nabi Yunus, juga tepat pada hari ke-10 bulan Muharram. Juga diantaranya adalah ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api Raja Namrud. Sehelai rambut pun Nabi Ibrahim, kekasih Allah, Khalilullah, tidak terbakar. Dalam firman-Nya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kalau kita lihat redaksinya, ya nar kuni bardan, jadilah kamu dingin. Api itu sifatnya panas, sifatnya membakar, dapat mematikan. Bardan, dingin, juga sama. Kalau terlalu dingin, beku, bisa mati enggak? Bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala bardan wa salaman, dingin tapi memberikan keselamatan. Kalau seandainya ya narukuni bardan ala Ibrahim, kaya-kaya nih Nabi Ibrahim beku udah karena kedinginan, jadi dingin sih. Ya, makanya bardan wa salaman. Ya kayak kalau misalkan dingin tapi tidak dingin banget, sejuk seperti di AC lah. Sehelai pun tidak terbakar, tidak kedinginan. Nah, itu pun Nabi Ibrahim diselamatkan tepat pada hari ke-10 bulan Muharram. Nah, ini alhamdulillah kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bisa meneladani dari peristiwa-peristiwa itu, kita ambil berarti pada hari Asyura itu terdapat kemuliaan yang sangat besar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, man shoma Asyura kasauma sanah wa man tasaddaqa fihi kana kasadaqatin sanah. Kata Ibnu Umar, barang siapa yang puasa di hari Asyura, seakan-akan dia itu telah berpuasa 1 tahun penuh. Bu, 1 tahun penuh. Puasa 1 tahun pernah? Pernah 1 tahun pernah? Enggak pernah itu 1 tahun terus. Pak, puasa pernah 1 tahun penuh? Saya yakin belum ada. Ada juga puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, karena manusia normal, ya pasti yang makan. Makan, minum. Orang puasa saja 30 hari sudah berat kayaknya. Alasan kerjaan, gak ada orang buka. Nah ini jangan sia-siakan malam apa? Hari 10, Yaumu Asyura. Karena pahalanya Allah lipat gandakan. Sepanjang tahun Allah berikan. Wa man tasaddaqa fihi kana kasadaqatin sana. Begitu pula ketika sedekah pada hari ke-10, hari Asyura, maka dicatat sama Allah sedekah seperti sepanjang tahun. 1 tahun penuh dicatatnya. Kita nggak pernah sedekah 1 tahun penuh, itu nggak pernah. Paling hari Jumat, itu pun kalau keropaknya lewat, ya udah berarti nggak sedekah. Jadi nanti tanggal 10 bulan Muharram, kita siapkan amalan terbaik, kita siapkan ibadah yang terbaik supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat untuk menjadi tabungan kelak nanti yaumil akhirat. Amin Allahumma amin. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mengatakan bahwa man wassa'a rizqa ala iyalihi wassa'allahu fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang meluaskan rizkinya, melonggarkan rizkinya buat siapa? Ala iyalihi, kepada keluarganya. Kalau kita suami kepada yang dinafkahinya, kepada istri, kepada anak, kepada bapak, ibu, kalau masih ada kepada mertua, itu Allah akan berikan kelonggaran, memberikan rezeki yang melimpah sepanjang tahun. Makanya biasanya hari Asyura itu santunan, ya, biasanya santunan anak yatim. Itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Afdalus siyami ba'dal fariḍah syahrullah al-muharram, wa afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Paling utamanya puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa syahrullah, puasa di bulannya Allah. Kedudukannya di bawahnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan puasa wajib. Nah, kedua posisinya berarti bulan Muharram. Kita niatkan dari tanggal 1 sampai 30. Kalau bisa 1 sampai tanggal 30 puasa 1 bulan. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang puasa 1 hari saja
di bulan Muharram, Allah akan melipat gandakan jadi 30 hari. Pahalanya 1 hari puasa, tapi dihitung 30 hari. Alhamdulillah dikerjakan. Jangan sia-siakan bulan Muharram. Kita senantiasa mengharapkan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Kemudian bulan Muharram itu kita harus muhasabah, introspeksi diri, Bu, Pak, introspeksi apa saja yang bulan kemarin kita itu masih belum bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai sekarang dikasih umur, masih hidup sama Allah, dikasih hidup itu supaya kita untuk introspeksi, muhasabah diri. Ibadah kita selama ini itu bagaimana? Bacaan Quran kita itu bagaimana? Sedekah kita itu bagaimana? Perbuatan kita sesama tetangga itu bagaimana? Introspeksi. Supaya nanti bisa kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dari tahun kemarin. Ibnu Ali, sahabat Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, mengatakan bahwa man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Tapi waman kana yaumuhu kamitsli amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini atau tahun ini sama saja dengan hari kemarin atau tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Merugi, Bu. Kalau sama saja merugi. Kalau jualan kan pengennya untung. Hidup kita itu emelnya rugi atau untung? Untung ya. Nah, makanya harus lebih baik dari tahun kemarin. Harus lebih baik dari hari kemarin. Yang terakhir, waman kana yaumuhu syarran fi amsihi fahuwa mal'unun. Dan barang siapa hari ini jauh lebih buruk atau tahun ini jauh lebih buruk dari tahun kemarin, maka dia termasuk oleh orang-orang yang mal'un, dilaknat, celaka. Orang yang hari ini lebih buruk dari tahun kemarin, lebih buruk dari hari kemarin, itu celaka, orang yang celaka, kata sahabat Ali. Nah, makanya kesempatan bulan Muharram ini untuk memperbaiki diri, untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan yang mulia ini dengan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perbuatan maksiat pun dilipat gandakan. Bulan Muharram tuh biasanya bohong, jadi lipat gandakan bohongnya. Bohongnya 1 hari, dihitung aja berarti 30 hari bohong terus, padahal bohongnya sekali kan. Ya, makanya sayang kalau bisa isi dengan perbuatan yang khair, yang baik, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, asyukrun ala ni'amillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan. Makanya umatnya Kanjeng Nabi itu pendek-pendek antara 60-70, itu pun jarang, 60, antara 60-70, makanya dikasih Allah Subhanahu wa taala pahala yang begitu besar. Jangan sia-siakan kita untuk puasa nanti di hari Asyura. Ibu, Pak,
Kira-kira sampai sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat oleh para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah, mengharapkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah dan salah kata dari saya. Wallahu minkum, billahil hidayah wat taufiq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.